Rekan-rekan gembala dan pelayan jemaat, izinkan saya memberi penjelasan mengenai 6 kegiatan utama pendorong pertumbuhan jemaat. Nas diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kegiatan utama jemaat yang pertama adalah pemberitaan Injil. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan Petrus adalah Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit, dan jemaat mula-mula berdiri melalui pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil menghasilkan pembaptisan. Pemberitaan Injil menghasilkan orang-orang percaya yang menyerahkan diri dibaptis. Orang-orang itu memberi diri dibaptis, dan kegiatan utama jemaat kedua adalah pembaptisan. Jemaat tidak mungkin bertumbuh tanpa orang-orang yang mendengar Injil, percaya dan dibaptis. Pemberitaan Injil, pembaptisan membawa kepada pengajaran. Sebelum dibaptis, seseorang diajar tentang kepastian keselamatan. Setelah dibaptis, diajar untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dan dilatih untuk membagikan Injil, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran tentang Injil. Matius 28:20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini mengajar sama dengan melatih untuk melakukan segala sesuatu perintah Tuhan, termasuk memberitakan Injil tentu saja. Pemberitaan Injil, pembaptisan, pengajaran, kemudian membawa kepada persekutuan. Orang percaya masuk ke dalam persekutuan jemaat, dan mereka bertekun dalam persekutuan. Dan persekutuan adalah tempat anggota jemaat bertumbuh. Pemberitaan Injil, pembaptisan, pengajaran, persekutuan, perjamuan Tuhan. Kita melihat di sini perjamuan Tuhan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti itu mempunyai dua arti, perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan. 4 makna perjamuan Tuhan dari 1 Korintus 11, 23, 26 adalah 1. Menjadi peringatan bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan kita, mengingatkan bahwa kita dipersatukan oleh darahnya menjadi satu keluarga Allah, mengingatkan tugas kita memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus, mengingatkan bahwa Kristus akan datang kembali. Pemberitaan Injil, pembaptisan, pengajaran, persekutuan, perjamuan Tuhan, dan yang keenam terakhir adalah doa bersama. Doa bersama adalah kegiatan utama keenam sebagai pendorong pertumbuhan jemaat. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Kisah Para Rasul mencatat kegiatan jemaat dalam doa bersama. Mereka semua bertekun dalam doa bersama. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan." Dan ketika mereka sedang berdoa, dan inilah 6 kegiatan utama pendorong pertumbuhan jemaat: pemberitaan Injil, pembaptisan, pengajaran, persekutuan, perjamuan Tuhan, doa bersama, dan kembali ke pemberitaan Injil. Ya. Dari pemberitaan Injil menghasilkan pembaptisan, semakin banyak orang dibaptis, kemudian masuk ke pengajaran, semakin banyak orang belajar, dan semakin banyak orang menjadi pengajar, dan persekutuan semakin harmonis, persekutuan semakin indah, dan anggota persekutuan semakin banyak, dan kemudian perjamuan Tuhan semakin menggairahkan. Demikian juga doa bersama akan semakin bersemangat. Kemudian naik lagi, masuk lagi kepada pemberitaan Injil. Dan dari pemberitaan Injil sekali lagi kembali menghasilkan pembaptisan, kemudian menghasilkan pengajaran, kemudian menghasilkan persekutuan dan perjamuan Tuhan dan doa bersama. Dan
Tanda panah kuning itu melingkar lagi yang ketiga. Dan kemudian pemberitaan Injil, garis ungu, panah ungu, menghasilkan pembaptisan dan pengajaran. Jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan ketik nomor WA Anda di kolom komentar. Saya akan kirim PDF buku ini.